Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Apisal TV. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran biologi bab 2 tentang metabolisme. Gimana rasanya tadi makan nasi yang udah dikunyah? Ada manis-manisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian telah melihat banyak berbagai macam aktivitas yang dilakukan seseorang. Salah satu aktivitas yang dilakukan akan berpengaruh terhadap postur tubuh seseorang. Kalian dapat melihat seseorang yang memiliki bentuk tubuh yang kurus dengan tubuh yang gemuk. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi dalam tubuh? Ternyata hal ini berhubungan dengan proses metabolisme tubuh manusia. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidupnya. Pada saat seseorang itu makan, maka telah terjadi proses metabolisme. Kecepatan metabolisme ini akan dipengaruhi oleh enzim. Enzim berperan sebagai biokatalisator yang mempercepat proses biologi tanpa merubah struktur kimia. Untuk lebih jelas tentang enzim, kita mencoba melakukan praktikum untuk mengetahui tentang salah satu jenis enzim. Bahan yang digunakan adalah nasi, lumpang porselin, dan alu. Kemudian enzim petialin yang terdapat dalam kelenjar ludah. Setiap siswa akan diberi nasi, kemudian mereka mengunyah sebanyak 33 kali. Gimana rasanya tadi makan nasi yang udah dikunyah? Ada manis-manisnya. Awalnya gak ada rasanya, lama-kelamaan ada manis-manisnya gitu. Ada rasa manis-manis. Sama Bu ada manis-manisnya. Lama-kelamaan jadi ada manis-manisnya. Enak karena lapar. Perubahan? Ada Apa? manis. Rasanya ya kayak ada manis-manisnya, tapi ada yang kurang. Gitu ya bikin Kurang banyak. Dan mereka mencoba mencicipi nasi yang ditumbuk dengan alu lumpang porselin sebanyak 33 kali. Jadi bubuk di situ. Iya, rasanya Rasanya teh nggak ada rasaan. Enak, tapi nggak ada rasa. Percobaan tersebut terlihat bahwa enzim petialin sangat berpengaruh untuk proses metabolisme tubuh. Enzim petialin termasuk golongan enzim amilase bertugas memecah karbohidrat menjadi gula. Proses pemecahan ini melalui proses biokimia untuk menghasilkan zat gula, oligosakarida, dan maltosa. Gula ini kemudian menjadi sumber energi bagi tubuh. Enzim berperan sebagai biokatalisator. Enzim merupakan senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk berlangsungnya sebuah reaksi. Hal ini dapat terlihat dari suatu reaksi yang dibantu enzim dan tidak dibantu dengan enzim. Dengan dibantu enzim, energi aktivasi yang dibutuhkan lebih sedikit, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dengan energi bebas yang dibutuhkan. Berdasarkan materi penyusunnya, komponen enzim dibagi menjadi dua, yaitu enzim sederhana yang tersusun atas protein dan enzim kompleks yang disebut dengan holoenzim. Enzim kompleks atau holoenzim terbagi menjadi dua. Yang pertama, komponen protein apoenzim bersifat termolabil atau tidak tahan terhadap panas sehingga mudah terdenaturasi. Sementara komponen non-protein bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen non-protein seperti koenzim yang mengandung senyawa organik, misalnya NHDA, vitamin, koenzim A. Sedangkan kofaktor yang mengandung senyawa ion anorganik seperti ion Fe, Cu, Zn, Ca, K, Co, dan Mn. Bentuk susunan holoenzim terdiri dari apoenzim, koenzim, dan kofaktor.
Sisi katalitik merupakan asam amino yang berada di sekitar residu katalitik dan memiliki peran dalam mengenali substrat serta menahan posisi substrat saat mekanisme reaksi berjalan. Enzim memiliki struktur berupa sisi aktif dan sisi alosterik atau pengatur. Sisi aktif dapat ditempeli oleh substrat sehingga akan menghasilkan suatu produk. Sisi aktif enzim bersifat spesifik, hanya dapat ditempeli oleh substrat yang sesuai, sedangkan sisi alosterik bersifat kebalikannya, tidak dapat ditempeli oleh substrat tapi dapat ditempeli oleh inhibitor atau penghambat. Cara kerja enzim. Enzim bereaksi dengan molekul substrat guna menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah untuk mempercepat reaksi kimia. Apabila enzim melekat pada substrat yang tepat, maka akan membentuk kompleks substrat enzim, kemudian akan membentuk suatu produk. Teori kerja enzim dibagi menjadi dua. Pertama, teori kunci gembok. Suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang berkaitan dengan sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Kedua, teori ketetapan induksi. Menurut teori ini, aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi dan membentuk kompleks enzim substrat dan kompleks enzim produk, hingga produk dapat meninggalkan sisi aktif enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Enzim akan bekerja dengan baik dengan suhu optimum. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan enzim terdenaturasi, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Kedua, perubahan pH. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah, hingga mengakibatkan terhalanginya terikatnya substrat pada sisi enzim. Perubahan pH dapat mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Tiap enzim bekerja secara spesifik seperti pepsim pada pH asam, tialin pH netral, sedangkan tripsin pH basa. Ketiga, konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan semakin meningkat. Keempat, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Kelima, zat pengikat atau aktivator. Aktivator yaitu zat berfungsi memacu dan mempercepat kerja enzim. Keenam, zat-zat penghambat atau inhibitor. Sifat-sifat enzim. Pertama, enzim tersusun atas protein. Komponen enzim penyusun utamanya adalah protein, namun tidak semua protein adalah enzim. Cara kerja enzim sangat dipengaruhi oleh pH dan suhu enzim. Kedua, enzim merupakan biokatalisator. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik, membentuk produk yang spesifik juga. Contoh, enzim amilase hanya bekerja pada substrat amilo. Keempat, enzim dapat digunakan berulang kali. Pertama, enzim tersebut tidak rusak. Kelima, enzim tidak berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja mengubah substrat, namun enzim tidak berubah menjadi produk. Keenam, enzim bersifat bolak-balik. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Ketujuh, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Demikian penjelasan tentang enzim. Semoga bermanfaat.